Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 86 Praktikum Simulasi Komputer dengan anggota saya sendiri Dimardana Aditya dengan NPM 21009 dan rekan saya Dianisa Fitri Budiani dengan NPM 21025. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan metode simulasi sistem dinamik dengan software Vensim untuk menganalisis perencanaan produksi pada PT DD Fashion. PT DD Fashion merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu yang tidak sepi dari orderan pelanggan. Seiring dengan meningkatnya preferensi konsumen, perusahaan dituntut untuk melakukan segmentasi pasar secara seksama dan mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta siap untuk mengembangkan dan meluncurkan produk baru. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan, terdapat indikasi permasalahan pada tahapan produksi di PT DD Fashion dalam memenuhi permintaan konsumen untuk mendistribusikan sepatu. Permasalahan terkait dengan produksi merupakan risiko yang perlu segera ditangani oleh industri agar proses bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar dan menguntungkan. Perencanaan produksi dilakukan agar proses produksi sesuai dengan permintaan pasar serta kapasitas produksi. Studi ini bertujuan untuk mensimulasikan produksi sepatu pada PT DD Fashion yang dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan sepatu yang berbeda. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software Vensim, yaitu dari hasil keempat skenario dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario ketiga dan keempat karena memiliki total ketersediaan bahan baku sepatu yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku sepatu tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Selanjutnya yaitu pendahuluan. PT DD Fashion merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu yang tidak sepi dari orderan pelanggan. Seiring dengan meningkatnya preferensi konsumen, perusahaan dituntut untuk melakukan segmentasi pasar secara seksama dan mengidentifikasikan kebutuhan mereka serta siap untuk mengembangkan dan meluncurkan produk baru. Tingkat persaingan yang ketat saat ini menuntut perusahaan untuk terus melakukan inovasi produk agar menang dalam persaingan. Untuk meningkatkan persaingan yang ketat, maka diperlukan suatu perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan tindakan antisipasi di mana di masa yang akan datang sesuai dengan periode waktu yang direncanakan. Nah, perencanaan produksi itu dilakukan dengan tujuan untuk menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang. Apa yang harus dilakukan, berapa banyak dilakukannya, dan kapan harus dilakukannya. Selanjutnya, perencanaan kapasitas produksi meliputi perhitungan kapasitas yang diperlukan sesuai dengan rencana prioritas, serta penentuan cara untuk memenuhi kapasitas yang diperlukan. Kapasitas adalah sejumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Kapasitas sebagai ketersediaan pekerja, mesin, lantai, produksi, dan organisasi untuk memproduksi part atau finished goods pada periode waktu tertentu. Pada penelitian kali ini akan dilakukan sebuah simulasi sistem dinamik dengan menggunakan bantuan software pada komputer. Model sistem dinamik sendiri merupakan metode yang banyak digunakan untuk mengkaji hubungan yang mempengaruhi sejumlah komponen yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Sistem dinamik ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbaikan yang mendekati sistem nyata tanpa perlu dilakukan perubahan perbaikan secara langsung yang memerlukan biaya untuk menguji alternatif kebijakan yang ingin diterapkan. Dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan model simulasi sistem dinamik, maka diperlukan penyelesaian permasalahan menggunakan metode simulasi sistem dinamik yang dibantu dengan software Vensim. Sistem dinamis terkait dengan waktu yang bergantung pada bagaimana perilaku sistem menggambarkan sistem untuk mencapai tujuan utama menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, untuk menentukan simulasi dimulai dari menentukan persoalan hingga verifikasi dan validasi model. Validasi metode merupakan suatu proses untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode analisis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan verifikasi metode adalah suatu proses untuk membuktikan bahwa laboratorium itu mampu menggunakan metode analisis baku atau standar pada kondisi nyata di laboratoriumnya. Dengan begitu, peneliti itu mengharapkan ilmu simulasi komputer itu tidak hanya dalam bentuk teori, melainkan dapat dipraktekkan secara langsung sehingga dapat memberikan gambaran secara optimal. Selanjutnya yaitu pada metodologi penelitian. Perangkat lunak yang dipakai untuk membuat simulasi sistem dinamis di PT DD Fashion itu adalah Vensim. Software Vensim itu merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Editor persamaan, equation editor, Vensim akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Selanjutnya yaitu yang pertama, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT DD Fashion. Data yang dibutuhkan yaitu berupa ketersediaan sepatu di pasaran, seperti pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu yang kedua ada causal loop diagram. Dan berikut merupakan gambar causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik produksi sepatu di PT DD Fashion. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Berikut adalah langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu ada mulai sendiri yaitu untuk memulai tahap penelitian. Kemudian yang kedua ada studi lapangan, yaitu studi pustaka, yaitu merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun peneliti sebelumnya. Kemudian ada survei lapangan, yaitu sangat diperlukan karena pada tahap ini itu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Setelah studi lapangan ada perumusan masalah, yakni menyusun model simulasi sistem dinamis dengan menggunakan software Vensim guna menyelesaikan masalah perencanaan kapasitas produksi sepatu pada PT DD Fashion. Selanjutnya ada penetapan batasan masalah. Penetapan batasan masalah yaitu batasan masalah menggambarkan apa saja yang membatasi penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu membuat model sistem simulasi dinamis dengan menggunakan software Vensim guna menyelesaikan masalah perencanaan kapasitas produksi sepatu pada PT DD Fashion. Selanjutnya untuk pengumpulan datanya itu yaitu terdapat data ketersediaan sepatu di pasaran yang akan digunakan untuk membuat simulasi kegiatan. Selanjutnya ada pengolahan data yaitu manipulasi data untuk menjadi bentuk data sebuah informatif. Kemudian verifikasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau benar atau memastikan bahwa sesuatu itu adalah benar. Selanjutnya validasi itu bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya. Selanjutnya hasil dan pembahasan yaitu inti dari penelitian ini. Di tahap ini itu didapatkan hasil mengenai pengolahan pada software Vensim, yang selanjutnya itu dilakukan pembahasan untuk memperjelas data yang ada dan untuk membahas penyelesaian dan permasalahannya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Bagian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu pernyataan secara singkat dari analisa yang dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Selesai, yaitu merupakan tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian serta penutupan dari penelitian tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan partner saya untuk pengaplikasian software Vensim. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengoperasikan software Vensim. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita klik new model. Nah, untuk initial time-nya di sini kita ubah 2023 dan untuk final time-nya 5 tahun jadi 2028. Kemudian untuk time step-nya 1 dan untuk unit for time-nya kita year atau tahun. Kemudian klik OK. Nah, di sini pertama kita buat untuk causal loop diagram. Langkah-langkahnya yaitu kita buat variabel. Untuk variabel pertama di sini kita tulis ketersediaan bahan baku dari sepatu.
Lalu buat faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada hasil produksi kulit dan juga jumlah permintaan. Kemudian buat juga untuk faktor yang mempengaruhi hasil produksi dan juga permintaan. Di sini untuk jumlah permintaannya kita beri persentase peningkatan dan juga persentase penurunan. Kemudian untuk hasil produksi kulit, faktor yang mempengaruhi ada kualitas sapi, kemudian ada kualitas pangan sapi, dan juga kualitas dari alat produksi. Lalu kita buat juga untuk faktor yang dapat mengurangi dari hasil produksi. Di sini kita tulis gagal produksi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gagal produksi ada yang pertama kualitas produk sapi yang buruk, kemudian ada kualitas alat produksi yang buruk, dan kualitas dari pangan sapi yang kurang memadai. Jika sudah seperti ini, kita klik arrow, kita hubungkan pada variabel yang sudah kita buat. Jika sudah seperti ini, kita klik pada arrow. Untuk penurunan di sini kita beri min, kemudian untuk peningkatan kita beri plus. Lakukan pada semua arrow. Kita klik kanan, ini kita plus, kualitas pangan sapi plus, hasil produksi plus, ini min karena mengurangi hasil produksi, ini plus karena mempengaruhi dari gagal produksi. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari causal log diagram. Untuk selanjutnya ini pembuatan dari stock flow diagram. Untuk langkah-langkahnya kita buat variabel level, yaitu jumlah permintaan dan juga ada ketersediaan bahan baku sepatu. Dan jika sudah, kita atur dulu. Lalu kita red untuk jumlah permintaan di sini. Kita beri peningkatan permintaan. Lalu pada sisi kanan juga yaitu penurunan permintaan.
Kemudian untuk yang bawah juga kita beri faktor pengaruhnya, yaitu hasil produksi dan juga gagal produksi. Lalu beri variabel yang mempengaruhi. Di sini untuk peningkatan permintaan ada persentase peningkatan. Kemudian selanjutnya untuk penurunan, di sini juga ada persentase penurunan. Jika sudah, kita hubungkan row dengan red. Lalu buat lagi untuk variabel yang mempengaruhi pada hasil produksi dan juga gagal produksi. Contohnya sama seperti pada causal loop diagram tadi. Hubungkan variabel dengan row ke red. Lalu kita rapikan. Nah, jika sudah membuat stock flow diagram, kita masukkan equation. Equation di sini untuk memasukkan data. Untuk yang pertama yaitu persentase peningkatan 0,5. Kemudian untuk persentase penurunannya ada 0,9. Peningkatan permintaan di sini yaitu persentase peningkatan dikali dengan 1000. Kita oke. Dan pada penurunan permintaan juga kita kalikan dengan 1000. Kemudian untuk jumlah permintaan, untuk initial value-nya 3000, kita oke. Lalu pada kualitas pangan sapi yaitu 9000 dikali dengan 0,5, kita klik OK. Kualitas sapi yaitu 5000 dikali dengan 0,3, klik OK. Pada kualitas alat 2000 dengan 2, kemudian kita klik OK. Kemudian pada hasil produksi ini kita jumlahkan semua untuk cost-nya, kemudian kita oke. Untuk variabel yang dapat mengurangi atau gagal panen tersebut, untuk kualitas seperti ini. Pada kualitas sapi juga 2000 dikali 0,6, kualitas alat 2200 kali 0,4. Oke. Pada gagal produksi yaitu kita jumlahkan semua variabel, kemudian kita klik OK. Kemudian pada ketersediaan bahan di sini kita tambahkan kurang jumlah permintaan. Untuk initial value-nya yaitu 3000, kita klik OK. Nah, ini merupakan pemasukan data equation simulasi 1. Kemudian kita Ctrl A, kita simulation yes, dan kita Ctrl A lagi. Kita buka untuk grafiknya akan seperti ini, dan untuk tabelnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita masuk pada simulasi kedua, yaitu mengubah persentase peningkatan. Di sini kita ubah menjadi 0,8. Kita klik OK, kita Ctrl A simulation, kita yes, Ctrl A lagi, dan kita lihat grafiknya akan seperti ini, dan untuk tabelnya seperti ini. Kemudian untuk simulasi 3 yaitu kita ubah pada persentase penurunan, yaitu 1,1. Kita Ctrl A simulation yes, Ctrl A lagi, dan kita lihat grafiknya akan seperti ini, dan untuk tabelnya seperti ini. Lalu kita lanjut pada skenario 4. Yang kita ubah adalah pada kualitas alat produksi. Untuk yang 2000 ini kita ubah menjadi 4000. Kemudian kita OK, dan kita
simulation lagi, Ctrl A, grab, maka grabnya akan seperti ini, dan untuk tabelnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini kita buat user interface dengan mengklik equation, dan kita hapus semua perkalian yang ada pada data di sini agar menjadi data yang konstan. Jika dirasa sudah, maka kita selanjutnya yaitu klik view 2, kemudian kita klik IQ object, level, jumlah permintaan, extract, kemudian ini grab, oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk ketersediaan bahan baku, kemudian kita buat pada function yaitu gagal panen dan juga hasil panen. Kemudian kita buat input slidernya yaitu konstan, persentase peningkatan, ini kita atur. Ada penurunan juga, masukkan semua variabelnya. Kemudian selanjutnya ada kualitas alat, kemudian selanjutnya masukkan kualitas pangan sapi, ke kualitas sapinya. Selanjutnya untuk presentasi penurunan ada kualitas alat yang kurang baik, kualitas pangan sapi yang kurang baik, dan ada kualitas sapi yang kurang baik atau buruk. Jika sudah seperti ini, kita Ctrl A, lalu kita klik Centum Sim, oke. Nah, seperti ini ya hasil dari user interface. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Setelah dilakukan pengaplikasian software FanSim, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi bertujuan untuk menunjukkan bahwa sistem sesuai dengan spesifikasinya dan bahwa sistem memenuhi harapan pelanggan. Walaupun baik verifikasi dan validasi berkaitan dengan pemeriksaan terhadap suatu kasus atau permasalahan baik itu data, dalam penelitian ini itu didapatkan nilai replikasi dari aktivitas produksi sepatu pada PT DD Fashion. Yang pertama yaitu verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian itu diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi itu error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar di bawah. Terlihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini validasi model pada FanSim. Dan didapatkan berdasarkan persen error dari rata-rata dan empirisnya itu diperoleh 6,3%. Selanjutnya didapatkan persen error dari standar deviasi dan data empiris dan data outputnya yaitu 7,6%. Selanjutnya yaitu output simulasi. Berikut merupakan gambaran dari output simulasi dari aktivitas produksi sepatu PT DD Fashion seperti ini. Selanjutnya yaitu skenario 1. Pada skenario 1 ini masih belum ada perubahan kebijakan. Nah, berdasarkan gambar graph di
Di sini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku pada tahun 2023 sampai 2028, jumlah permintaan sepatu dan ketersediaan bahan bakunya itu konstan. Karena kan grafiknya ini untuk ketersediaan bahan baku sepatu mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk tabel PET ketersediaan bahan baku pada skenario 1 disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku sepatu pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 didapatkan hasil sebesar 6.040 ton, pada tahun 2025 didapatkan hasil sebesar 9.480 ton, pada tahun 2026 didapatkan hasil sebesar 13.320 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 17.560 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil 22.200 ton. Selanjutnya pada skenario 2 ini sudah ada peningkatan permintaan pada sepatu. Nah, berdasarkan gambar graf PET tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku pada tahun 2023 sampai 2028 itu ketersediaan bahan bakunya itu konstan karena grafik untuk ketersediaan bahan baku tersebut mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya ada tabel PET ketersediaan bahan baku sepatu pada skenario 2 yaitu sebagai berikut. Itu dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku sepatu pada tahun 2023 itu didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 didapatkan hasil sebesar 6.040 ton, pada tahun 2025 didapatkan hasil sebesar 9.180 ton, pada tahun 2026 didapatkan hasil 12.420 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 15.760 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil sebesar 19.200 ton. Selanjutnya pada skenario 3 ini sudah ada penurunan permintaan sepatu, yaitu berdasarkan graf PET di atas itu dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku pada tahun 2023 sampai 2028 jumlah permintaan sepatu dan ketersediaan bahan bakunya itu konstan dikarenakan grafik untuk ketersediaan bahan baku sepatu itu mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tabel PET ketersediaan bahan baku untuk skenario 3 yaitu dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku sepatu pada tahun 2023 itu didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 itu didapatkan hasil sebesar 6.040 ton, pada tahun 2025 itu didapatkan hasil sebesar 9.680 ton, pada tahun 2026 didapatkan hasil 13.920 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 18.760 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil 24.200 ton. Selanjutnya pada skenario terakhir yaitu skenario 4 ini adanya peningkatan hasil produksi. Nah, berdasarkan gambar graf PET tersebut ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku sepatu pada tahun 2023 sampai pada tahun 2028 jumlah permintaan sepatu dan ketersediaan bahan bakunya ini terlihat konstan karena kan grafik untuk ketersediaan bahan baku sepatu ini mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu tabel PET ketersediaan bahan baku sepatu untuk skenario 4 ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku pada tahun 2023 itu didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 itu didapatkan hasil sebesar 6.440 ton, pada tahun 2025 itu didapatkan hasil sebesar 10.280 ton, dan pada tahun 2026 itu didapatkan hasil sebesar 14.520 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 19.160 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil 24.200 ton. Selanjutnya di sini ada user interface dari sistem simulasi sistem dinamis pada PT DD Fashion. Pada gambar di atas itu didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis ini dapat mudah digunakan atau dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Nah, selanjutnya ada analisa output.
Dari hasil output 4 skenario mengenai sistem produksi sepatu pada DD Fashion menggunakan software Pensim didapatkan hasil ketersediaan sepatu. Untuk skenario pertama pada tahun 2023, ketersediaan bahan baku sepatu didapatkan hasil sebesar 3.000 ton pada tahun 2024, didapatkan hasil sebesar 6.040 ton pada tahun 2025, sebesar 9.480 ton pada tahun 2026, sebesar 13.320 ton pada tahun 2027, didapatkan hasil sebesar 17.560 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil sebesar 22.200 ton. Untuk skenario 2 pada tahun 2023 yaitu didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 didapatkan hasil sebesar 6.040 ton, pada tahun 2025 didapatkan hasil sebesar 9.180 ton, pada tahun 2026 didapatkan hasil sebesar 12.420 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 15.760 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil 19.200 ton. Kemudian untuk skenario 3 yaitu pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 didapatkan hasil sebesar 6.040 ton, pada tahun 2025 didapatkan hasil sebesar 9.680 ton, pada tahun 2026 didapatkan hasil sebesar 13.920 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 18.760 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil sebesar 24.200 ton. Untuk skenario 4 didapatkan berdasarkan gambar table pad di atas, sepatu dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 itu sebesar 6.440 ton, pada tahun 2025 itu didapatkan hasil 10.280 ton, pada tahun 2026 didapatkan hasil 14.520 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 19.160 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil 24.200 ton. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan output yang telah didapatkan dari software Pensim untuk simulasi produksi sepatu pada PT DD Fashion dilakukan melalui 4 skenario dengan hasil total ketersediaan bahan baku yang berbeda. Dari keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario ketiga dan keempat, karena memiliki total ketersediaan bahan baku sepatu yang selisihnya itu tidak banyak dengan jumlah permintaan. Total ketersediaan sepatu di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 ketersediaan bahan baku sepatu didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 didapatkan hasil sebesar 6.040 ton, pada tahun 2025 itu didapatkan hasil sebesar 9.680 ton, dan pada tahun 2026 didapatkan hasil 13.920 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 18.760 ton, dan pada tahun 2028 didapatkan hasil sebesar 24.200 ton. Untuk skenario 4 sendiri pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 didapatkan hasil sebesar 6.440 ton, pada tahun 2025 didapatkan hasil sebesar 10.280 ton, pada tahun 2026 didapatkan hasil sebesar 14.520 ton, pada tahun 2027 didapatkan hasil sebesar 19.160 ton, pada tahun 2008 didapatkan hasil 24.200 ton. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku sepatu tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk dapat mengetahui faktor lain yang mempengaruhi dalam proses produksi sepatu yang bisa dilakukan dengan menambah variabelnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.